Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan mengenai kasus perusahaan pertambangan. Nama saya Duwita Andasya Putri dan keempat teman saya yaitu Maya Andriani, Winda Marcella, Pira Alini, dan Sakina Fitriani. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pendapat PM Susbondo, manajer senior SDM MEI, yang menyatakan bahwa gaji besar yang diterima karyawan perusahaan pertambangan harus disikapi dengan melihat tujuan pemberian gaji? Jawabnya, maksud dari pendapat PM Susbondo yaitu selaku manajer SDM MEI yang menyatakan bahwa gaji besar yang diterima karyawan perusahaan pertambangan harus disikapi dengan melihat tujuan pemberian gaji, ialah supaya meningkatkan produktivitas karyawan dan resiko kecelakaan kerja yang dihadapi lebih besar dibanding pekerjaan lainnya, dan mungkin karena memiliki kemampuan di bidang pertambangan yang minim. Jadi, gaji yang didapat sesuai dengan kemampuan diri karyawan dan tergantung dengan golongan pekerjaan dan pendidikan yang dimiliki karyawan tersebut. Selanjutnya nomor 2. Apa yang dimaksud dengan bahwa kompensasi yang diterima karyawan harus sesuai antara rasio kompensasi dengan input yang sifatnya relatif untuk setiap karyawan? Jadi, tingginya gaji suatu karyawan sektor ini karena resiko kerja yang dihadapi lebih berat, tinggal di lokasi terpencil, dan terutama tenaga kerja ahli di bidang ini masih langka. Oleh karena itu, masalah kompensasi ini selalu mendapat perhatian besar dari setiap karyawan. Hal ini disebabkan karena kompensasi merupakan sumber pendapatan dan merupakan penerimaan yang diperoleh karena pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya menunjukkan kontribusi kerja mereka, dan merupakan salah satu elemen dari kepuasan kerja mereka. Kepuasan terhadap kompensasi diterima dari seorang karyawan merupakan elemen utama terciptanya kepuasan kerja seorang karyawan. Suatu organisasi menarik dan mempertahankan karyawannya hanya dengan satu tujuan, yaitu mencapai tujuan organisasi melalui prestasi kerja para karyawan tersebut. Oleh karena itu, sistem kompensasi harus didesain dan dihargai untuk perilaku karyawan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian suatu tujuan organisasi. Akan tetapi, hal ini sulit dilakukan karena tujuan mereka bukan semata-mata mendapatkan suatu kompensasi yang didasarkan pada prestasi kerja mereka. Para karyawan mengharapkan lebih dari sekedar kompensasi, yaitu adanya keadilan dan keterbukaan dari metode, proses implementasi, dan sistem kompensasi tersebut. Selanjutnya nomor 3 yaitu kompensasi juga sebaiknya dipikirkan mengenai keadilannya bagi karyawan-karyawan yang bekerja. Keadilan bentuk apa yang diinginkan karyawan? Pemberian kompensasi kepada masing-masing atau kelompok karyawan harus sesuai dengan kemampuan, kecakapan, pendidikan, dan jasa yang telah ditunjukkan kepada organisasi. Dengan demikian, tiap karyawan merasakan bahwa organisasi telah menghargai jasanya kepada organisasi sesuai dengan pandangannya. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal konsistensinya. Berarti, setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan ini akan tercipta suasana kerjasama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Kepuasan terhadap kompensasi yang diterima dari seorang karyawan merupakan elemen utama terciptanya kepuasan kerja karyawan tersebut. Apa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut? Kepuasan kompensasi yang dimaksud yaitu karyawan akan merasa bersemangat
untuk mengerjakan pekerjaannya dengan giat, karena hal tersebut akan membuat ia mendapatkan reward dari perusahaan, sehingga kompensasi yang diterima akan membuat karyawan merasa dihargai kerja kerasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem kompensasi juga harus didesain untuk menghargai perilaku karyawan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Para karyawan juga mengharapkan adanya keadilan dan keterbukaan dari metode dan proses implementasi dari sistem kompensasi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana pandangan grup Anda mengenai manajemen kompensasi yang diberikan 3 perusahaan tersebut? Nah, menurut pendapat grup kami, kompensasi yang diberikan 3 perusahaan tersebut sudah baik dan benar, sesuai dengan kinerja dan kemampuan yang telah dilakukan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Terlebih lagi, kompensasi yang diberikan 3 perusahaan tersebut banyak memiliki tambahan-tambahan lainnya, terutama untuk bagi para manajer senior dan direksi yang mendapatkan keuntungan fasilitas yang lebih banyak. Nah, dari 3 perusahaan tersebut, besar kecilnya kompensasi yang diberikan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan oleh para karyawan. Ketiga perusahaan tersebut sama-sama mengeluarkan 14 kali gaji dengan rincian 12 kali gaji bulanan, tunjangan hari raya, serta uang cuti. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil presentasi dari grup kami mengenai kasus perusahaan pertambangan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.